Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peran Pancasila sebagai sistem etika terhadap kasus terorisme. Di sini, kelompok kami di sini terdiri dari 7 orang. Ada Yusina Fadilah Nur, yang kedua ada Sevina Mauritsa Putri, yang ketiga ada Muhammad Azhar Al-Ghifari, yang keempat ada Muhammad Hafiz Rizki, yang kelima ada Yasmin Maula Syifa, dan yang keenam ada Syifa Puspita Gardini, dan yang ketujuh ada Leonard Martogi Mani. Lalu di sini materi yang akan kami sampaikan ada pengertian etika, pengertian terorisme, sejarah terorisme, bentuk-bentuk terorisme, etika Pancasila dalam menanggulangi terorisme, terorisme di Indonesia, dan pengaturan terorisme itu sendiri dalam UU nomor 15. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan membeberkan tentang etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Dalam pengertiannya, etika merupakan suatu ilmu mengenai apa yang baik maupun apa yang kurang baik, serta mengenai hak dan kewajiban moral atau akhlak. Atau bisa diartikan sebagai mempertimbangkan atau memerhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Hal ini menunjukkan bahwa etika berkaitan dengan batin serta hati nurani dari individu dalam berperan sehingga bisa diketahui apakah yang ia lakukan merupakan yang baik serta sesuai dengan moral yang berlaku maupun malah berlawanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada pengertian terorisme. Terorisme sendiri adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Kemudian ada sejarah terorisme. Sejarah terorisme. Awalnya, terorisme muncul dari fanatisme yang kemudian berubah menjadi aliran pembunuhan, baik dilakukan secara individu maupun kelompok terhadap pemimpin yang dianggap diktator. Pada sejarah terorisme modern, terorisme mulai muncul pada akhir abad 19 sebelum terjadinya Perang Dunia yang pertama. Pada tahun 1980-an, sejarah mencatat aksi terorisme Armenia untuk melawan Turki yang lalu berakhir dengan terjadinya pembunuhan massal terhadap warga Armenia. Lalu masih dipakai di periode yang sama, terorisme dikaitkan dengan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk terorisme. Bentuk terorisme ini ada terorisme kriminal, yaitu pada umumnya hanya untuk kepentingan sebuah individu, biasanya pelaku menggunakan kata-kata yang menimbulkan ketakutan atau disebut juga teroris psikis. Lalu ada terorisme politik, biasanya tidak memiliki korban, sebab dirancang untuk melakukan pembunuhan massal pada masyarakat sipil. Lalu ada 5 bentuk terorisme menurut National Advisory Committee. Yang pertama ada teroris politik. Teror politik ini perilaku kekerasan kriminal yang dirancang untuk menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik. Lalu yang kedua ada terorisme non-politis, yaitu mencoba menghidupkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan yang terorganisir. Lalu yang ketiga ada kuasi terorisme. Kuasi terorisme ini digambarkan dengan dilakukan secara insidental, namun tidak ada muatan ideologi tertentu lebih untuk sebuah tujuan. Lalu yang keempat adalah terorisme politis terbatas. Diartikan sebagai terorisme yang memiliki motif politik dan ideologi. Nah, namun lebih ditunjukkan dalam mengendalikan keadaan negara. Lalu yang terakhir ada terorisme negara atau pemerintahan. Negara atau pemerintahan yang mendasarkan kekuasaan dengan
ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakat atau biasanya ditujukan untuk negara lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai etika Pancasila dalam menanggulangi nilai terorisme. Nah, adapun nilai-nilai Pancasila yang mana berkaitan dengan terorisme ini, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Dalam nilai ketuhanan ini memiliki makna mendalam mengenai hubungan antara individu dengan Tuhannya. Namun dalam terorisme ini, pada kenyataannya banyak teroris yang cenderung dalam paham radikalisme, sehingga perlu diketahui bahwa masyarakat umum sebaiknya menghindari paham radikalisme. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini tercantum mengenai penghormatan terhadap hak serta kewajiban, menghargai serta menghormati manusia lain, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, mampu diinternalisasi serta disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan. Dalam nilai persatuan ini menekankan pada sifat nasionalisme, rela berkorban, cinta tanah air, patriotisme, dan wawasan akan kebangsaan. Pada nilai persatuan ini mencerminkan bahwa Pancasila merupakan pokok dari negara Indonesia, yang mana meningkatkan semangat bela negara, rasa cinta tanah air, patriotisme, dan meneguhkan Bhinneka Tunggal Ika. Next slide. Yang keempat adanya nilai musyawarah dan mufakat. Dalam nilai musyawarah mufakat ini menekankan bahwa dalam diskusi, dalam menuntaskan suatu permasalahan, kasus serta perbandingan, sehingga sejalan dengan nilai Pancasila yang sepatutnya sebagai solusi serta jalur pemecahan terhadap tiap sengketa, konflik atau perselisihan maupun beda pendapat di tengah masyarakat. Kemudian yang kelima ada nilai keadilan. Nilai keadilan ini adalah nilai yang bersifat universal. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam kemakmuran, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, yang mana merupakan milik dari seluruh makhluk yang ada. Selanjutnya adalah terorisme di Indonesia. Tercatat terjadi 553 aksi terorisme di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2000 hingga 2021. Jika dirata-ratakan selama 21 tahun terakhir, setiap tahun ada 26 serangan teroris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah dilakukan penangkapan kepada 94 terduga teroris selama operasi pencegahan dan penindakan terorisme yang dilaksanakan sejak Januari hingga Maret 2021. Di beberapa kota di Indonesia yang kerap terjadi aksi terorisme yaitu Makassar, Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Tangerang, dan Banten. Lalu yang berikutnya adalah pengaturan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU PT-PT, adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan. Dalam masalah terorisme ini, sanksi hukum ditulis dalam beberapa pasal, salah satunya pada pasal 6, yang dimana berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sekian dari PPT yang bisa kami presentasikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Bapak speaker. Saya izin bertanya. Nama saya Nafila Rabani dari kelompok 1. Jika disimpulkan dari presentasi kalian, maka bisa dibilang tindakan terorisme itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok radikal dan sangat membahayakan bagi negara.
Menurut kalian, bagaimana cara menghilangkan pemikiran radikal bagi orang-orang yang melakukan terorisme tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Syifa Salsabila Zafira dari kelompok 6 izin bertanya. Terdapat kasus di Surabaya yang melakukan bom bunuh diri di 23 gereja oleh satu keluarga dan terdapat anak di bawah umur yang menjadi pelaku teroris. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus tersebut jika nantinya akan mempengaruhi generasi masa depan? Dan bagaimana peran Pancasila sebagai sistem etika dalam menjaga kasus tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Syifa dan Rabani. Yang pertanyaan dari Rabani tadi tentang bagaimana sih cara menghilangkan pemikiran radikal bagi orang yang melakukan tindak terorisme tersebut. Kemudian pertanyaan dari Vira tadi, bagaimana sih tindakan terorisme ini mempengaruhi generasi masa depan dan bagaimana peran Pancasila sebagai sistem etika dalam mencegah kasus tersebut. Nah, mungkin aku akan jawab pertanyaan yang Rabani dulu. Gimana sih cara kita menghilangkan pemikiran radikal bagi orang-orang yang melakukan terorisme tersebut? Nah, cara menghilangkannya yaitu dengan apa? Istilahnya dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Karena dalam nilai-nilai Pancasila ini, adapun yang tadi telah disebutkan bahwa nilai-nilai ini mengedepankan tentang gotong royong, ketuhanan juga, kemudian adil dan bagaimana cara kita dalam menegakkan hak asasi manusia. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya tuh kita harus bisa sebagai masyarakat yang baik saling merangkul gitu dengan meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana Pancasila tersebut adalah sebuah pedoman kehidupan berwarga negara di Indonesia. Jadi cara menghilangkan pemikiran radikal tersebut yaitu dengan mencabut akar sampai ke akar-akarnya agar radikalisme itu tidak menyebar luas lagi dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi intinya peran Pancasila sebagai sistem etika dalam mencegah kasus tersebut tuh yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga kita perlu dari pemerintah sendiri ikut membantu dalam sosialisasi kepada masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan tentang pendidikan kewarganegaraan gitu. Jadi agar radikalisme ini atau terorisme ini dapat tercabut sampai ke akar-akarnya. Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin ada tanggapan dari penanya. Udah terjawab, makasih. Baik, untuk jawaban Vira yang tadi tentang peran Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebagaimana yang tadi telah disebutkan materinya, Pancasila ini sangat berperan gitu dalam kehidupan kewarganegaraan, khususnya karena Pancasila ini merupakan pedoman kewarganegaraan di negara Indonesia ini. Nah, jadi intinya tuh terorisme ini tuh biasanya kan ada karena mereka belum paham mengenai nilai-nilai dari Pancasila. Maka dari itu Pancasila di sini sebagai sebagai pedoman yang orang-orang lain pegang agar sistem radikalisme ini atau terorisme ini tidak dapat terjadi lagi. Mungkin ada tanggapan dari Vira? Udah cukup jelas, makasih Azara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.